Darling di sini. Hai guys, Bos Darling di sini. Melanjuti episode lalu, sekarang kita bahas tentang 4 orang penembak JFK yang sesungguhnya. Siapa dalang di belakangnya, dan apa penyebab sesungguhnya. Saya yakin Anda belum pernah dengar bahwa penembak JFK itu ada 4 orang, apalagi melihat orangnya. Ini adalah informasi yang mahal dan sangat langka. Anda nggak akan dapat info lengkap seperti ini, baik di buku, berita, maupun tayangan video lain. Saya membuat video ini untuk menghormati Presiden John F. Kennedy yang sudah banyak berjasa bagi Indonesia dalam memperoleh kembali Papua serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembunuhan Presiden Kennedy masih terus jadi perbincangan selama 60 tahun lebih karena penjelasan resmi versi pemerintah memang nggak masuk akal. Versi pemerintah, JFK yang duduk di kendaraan yang sedang berjalan ditembak oleh Lee Harvey Oswald dengan senapan dari gedung lantai 6. Nggak sampai 1 jam, Oswald ditangkap. I don't know what this is all about. I work in that building. Were you in the building at the time? Naturally, if I work in that building, yes, sir. Back up, man. I'm just a patsy. President. Besoknya, Oswald yang dalam interview wartawan mengatakan bahwa ia cuma kambing hitam dibunuh di depan wartawan. Seminggu setelah penembakan, pemerintah membentuk Komisi Warren sebagai badan resmi yang melakukan penyelidikan dan mengumumkannya. Komisi Warren itu beranggotakan antara lain Allen Dulles, mantan direktur CIA yang dipecat oleh Presiden Kennedy. Ini membuat aroma busuknya semakin tercium. Gimana mau objektif? Investigasi dipimpin oleh musuh bebuyutan JFK yang dipecat 2 tahun sebelumnya. Mau menyelidiki benar atau mau menghilangkan jejak? Tentang sepak terjang Allen Dulles, sang jenius strategi tapi jahatnya nggak ketulungan, sehingga dijuluki Incubus, yaitu iblis yang suka menyetubuhi wanita ketika tidur. Sudah kita bahas di episode 39. Kita lihat isi laporan Komisi Warren yang bisa Anda ambil dari Arsip Nasional Amerika. Ini data kredibel, bukan asal ngecap. Disebut bahwa 1 butir peluru masuk ke tenggorokan JFK, nimpa tulang belakang, mantul lagi kena kepala JFK. Ini adalah pembodohan yang luar biasa. Ditampilkan pula foto pelurunya. Nembus kerongkongan, kena tulang belakang, mental ke kepala. Tapi pelurunya utuh. Laporannya sendiri banyak yang nggak konsisten. Melihat hasil otopsi, sebenarnya ada 6 luka tembak yang non-fatal. Ditambah 1 di kepala yang fatal menyebabkan kematian. Itu disebabkan peluru tunggal. Belum cukupkah mereka menghina kecerdasan Anda? Karena banyak dikritik, laporannya berubah lagi. Seperti yang dikutip oleh media propaganda elit global, Wikipedia. Makanya soal-soal begini jangan baca Wikipedia. Sekarang jadi 3 kali tembakan. Tetap aja nggak sesuai dengan hasil lukanya. Jelas sekali, 7 luka itu sudut tembaknya beda-beda. Kalau Anda lihat foto-foto otopsi, JFK terkena 3 peluru. 1 di lengan. Jelas sekali, itu tembakan dari samping kanan, bukan dari belakang. Kedua, di leher. Melihat bekas lukanya, kelihatan luka masuk ke dalam. Berarti tembakan dari arah depan. Tapi nggak ada bekas keluar pelurunya. Harusnya peluru ada dong di dalam badan, tapi nggak ada juga. Kenapa? Karena sudah diamankan peluru-peluru yang di dalam badan. Supaya apa? Supaya nggak ketahuan bahwa peluru dan senapannya beda-beda. Ketiga, di kepala. Melihat bentuk lukanya juga jelas dari arah depan. Jadi dari 3 luka itu, nggak ada yang dari arah belakang, posisinya Lee Harvey Oswald. Ini yang hampir nggak pernah dibahas orang. Bahkan analisis FBI pun mengatakan semua tembakan dari belakang. FBI cuma bikin animasi berdasarkan narasi yang dibangun pemerintah. Masih lebih teliti kita analisis dibanding FBI. Itu di luar 4 peluru yang mengenai gubernur Texas. Jadi sebenarnya minimal ada 7 peluru. Itu pun minimal, sebab ternyata masih ada foto luka-luka lain yang nggak dipublikasikan. Masa hasil otopsi nggak bisa pastikan berapa jumlah peluru dan lokasi penembaknya? Segitu bodohnya kah? Atau memang settingan, konspirasi tingkat tinggi? Perpustakaan Kongres menyebut bahwa banyak saksi dengar suara tembakan dari area rumput, bukan dari gedung lantai 6. Tapi semua itu dianggap angin oleh Komisi Warren.
Analoginya, sama juga membentuk komisi penyelidikan kasus korupsi IKTP, ketuanya Setia Novanto. Ya jelas nggak bakal objektif. Menteri Kesehatan RFK Junior, keponakan Presiden JFK, putra senator RFK Senior yang juga dibunuh, terang-terangan di media TV mengatakan bahwa ada penyembunyian kebenaran selama 60 tahun. Komisi Warren dijalankan oleh Alan Dulles, mantan direktur CIA yang dipecat oleh paman saya. Ini adalah settingan, konspirasi yang melibatkan banyak orang. Cocok kan analisa Pak Menkes sama kita? Urusan pandemi, RFK Junior dan kita sama-sama nggak percaya lockdown. Urusan pembunuhan JFK, mata kita sama-sama tertuju pada Alan Dulles yang sudah kita bahas di episode lalu. Bagaimana CIA mengatur plot pembunuhan yang sempurna itu? Ini tingkat kesulitannya sangat tinggi, sebab targetnya bergerak. Biasanya penembakan presiden itu targetnya diam, jadi mudah. Presiden Abraham Lincoln lagi duduk ditembak, atau Ronald Reagan lagi jalan ditembak, itu pun meleset. Donald Trump lagi pidato ditembak, itu pun meleset. Nah, Kennedy ini lagi duduk di atas mobil, di jalanan yang ramai pula. Tingkat kesulitan tinggi sekali, ribuan saksi. Sebagai arsitek, Alan Dulles sebenarnya bisa tentukan sendiri kapan dan di mana pembunuhan dilakukan. Kenapa cari yang susah? Dia sengaja mau menunjukkan kelasnya sebagai jenius intelijen. Dia dendam kesumat dipecat dan mau membuat pembunuhan Kennedy sebagai masterpiece, mahakarya yang akan dikenang orang sepanjang masa. Dulles biasa bunuh sekjen PBB, bunuh kepala-kepala negara di luar negeri. Rakyat Amerika nggak ribut karena nggak lihat. Ini di kampung sendiri, bos, masterpiece. Nggak ada cerita gagal, harus berhasil. Settingannya harus benar-benar matang. Gimana caranya? Kita masuk ke cara berpikir si jenius intelijen yang jahatnya minta ampun itu. Pertama, karena targetnya bergerak, harus disiapkan beberapa penembak. Bukan cuma satu, setidaknya 3 sniper. Kalau 3 sniper masih gagal juga, ada lagi penembak keempat yang posisinya sangat dekat dengan target. Ini buat jaga-jaga aja, namanya contingency plan. Tembak jarak dekat sampai gagal juga mah kebangetan. Kedua, kuasai kendaraan. Ini sangat strategis. Sopir presiden itu pasti petugas Secret Service yang terlatih. Begitu dengar bunyi tembakan, pasti langsung tancap gas dan zigzag. Ada pelatihan khususnya. Ini harus dikompromikan dulu, supaya pas ditembak, mobilnya malah makin pelan untuk memastikan target tewas. Ketiga, siapkan titik tembak. Zaman itu belum secanggih sekarang. Masih perlu kode atau aba-aba manual di lapangan. Ini yang kemudian dikenal sebagai orang yang misterius, the Umbrella Man. Keempat, siapkan kambing hitam. Biasanya orang sipil yang sudah direkrut jadi agen rendahan, nggak tahu apa-apa. I'm just a patsy. Kelima, pengawal yang lari di kiri kanan kendaraan itu harus berhenti, supaya sasaran tembak lebih clear. Harus ada orang yang bisa kasih perintah untuk menyuruh pengawal berhenti. Keenam, segera setelah penembakan, tangkap kambing hitam, bunuh. Ketujuh, kuasai hasil otopsi. Rumah sakit sudah disiapkan, udah tahu setelah ditembak akan dibawa kemana. Siapin dulu dong, untuk bersihkan barang bukti. Arahkan hasil otopsi sesuai narasi yang dikembangkan. Kedelapan, kuasai hasil investigasi dan laporan. Maka masuklah Alan Dulles, sang dirijen pembunuhan, ke Komisi Warren. Ini namanya perfect crime, kejahatan yang sempurna. Komunis Kuba yang diisukan sebagai pembunuh Kennedy nggak bisa lakukan ini. Mafia yang juga diisukan kalau bunuh orang di pinggir jalan menjago. Tapi buat operasi intelijen rapi ini, otak dan tangannya nggak nyampe. Hanya CIA yang bisa. Mari kita saksikan detik-detik penembakan. Sesuai rencana, beberapa ratus meter sebelum titik penembakan, pengawal yang lari di kiri kanan kendaraan disuruh berhenti. Itu pengawal juga nggak tahu apa-apa. Mereka heran dan frustasi kenapa disuruh berhenti. The Umbrella Man terlihat berdiri pas di lokasi penembakan. Kode keras, bos. 3 sniper posisinya di dekat si Umbrella Man itu. Sesuai laporan di perpustakaan Kongres tadi, banyak saksi dengar suara tembakan dari gundukan tanah berumput itu, bukan dari lantai 6. Begitu iringan kendaraan mau nyampe ke titik itu, Umbrella Man kasih kode. Dia naik turunkan payung.
Ngapain coba? Nggak hujan nggak angin, orang naik turunin payung. Itulah aba-aba buat nembak. Melihat kode sandi payung, supir langsung pelankan laju mobil. Masuk ke area kode plang dan umbrella man. Tembakan pertama, waktu kamera ketutupan plang. Karena memang plang itu kodenya. Blank spot. Nah, itu kelihatan payungnya. Kennedy sudah tertembak dan pegang tenggorokan. Di sebelah umbrella man, ada lagi orang baju putih, kasih kode sandi. Tangannya diangkat, kasih aba-aba. Gubernur kena tembakan yang meleset. Dari foto-foto otopsi, kita tahu setidaknya ada 6 luka akibat tembakan 3 sniper. Tapi nggak tewas. Supir nengok, ngecek, lihat presiden masih hidup. Terpaksa dia beraksi sebagai contingency plan. Tangan kirinya pegang pistol. Ini pistolnya. Dia tembak kepala presiden dari jarak dekat. Kita ulangi lagi ya. Sopir nengok ke belakang, lihat presiden masih hidup, ancang-ancang nembak. Ini pistolnya. Jelas sekali kan, itu tembakan dari depan. Kepala Kennedy kena momentum dari depan, terhempas ke belakang. Dari lukanya juga kelihatan tembakan dari arah depan. Kita perjelas dulu rekaman video yang kita jadikan acuan. Rekaman ini dibuat oleh seseorang bernama Zapruder. Filmnya cuma 29 detik, tapi pas di tempat yang tepat, pada saat yang tepat pula. Dia syuting di atas gundukan rumput itu, Grassy Knoll, persis di tempat para sniper dekat Umbrella Man. Kebetulan atau settingan ya? Zaman dulu, film gak langsung jadi, harus dia proses dulu. Maka dibawalah film itu ke kodak Hawkeye Plant di Rochester, New York, yang kebetulan merupakan lab CIA. Kok dari Dallas dibawa ke New York sih? Ke lab CIA pula. Ya pasti sudah diedit oleh CIA. Film itu ditahan selama 12 tahun, baru tahun 1975 dipublikasikan. Total ada 28 frame yang sengaja dihilangkan. Ada juga frame yang ditukar. Yang tersisa pun sudah diedit. Zaman itu belum digital, ngedit video masih dengan cara komposit. Misalnya, film Nabi Musa berjalan di antara laut yang terbelah. Aslinya orang lagi jalan, digabung dengan rekaman tempelan. Video Zapruder ini juga sudah diedit. Pistol supir disamarkan seolah-olah rambut agen di sebelahnya. Pakai komposit, seperti contoh film Umat Nabi Musa tadi. Kembali ke momen penembakan. Setelah kena beberapa peluru sniper, kepala Kennedy bersandar ke kiri, ke bahu ibu negara, Jackie Kennedy. Wajah presiden otomatis menghadap ke kiri, ke bahu Jackie. Ditembak supir dari arah depan kiri, yang kena ya kepala sebelah kanan. Jackie tahu tembakan dari arah depan. Di depannya, gubernur dan nyonya juga tahu. 3 orang itu semua ketakutan. Mereka pikir mereka semua mau dibunuh. Di sini kita lihat reaksi yang berbeda. Naluri pria, begitu tahu ada bahaya, gubernur langsung ngumpet ke kolong jok. Naluri wanita, beda lagi. Begitu tahu ada bahaya di depan, Jackie langsung kabur ke belakang. Maka terjadilah momen epik ibu negara berusaha kabur ke belakang mobil. Ditahan oleh Secret Service, dia makin takut. Karena tahu yang nembak suaminya juga Secret Service yang jadi sopir. Jackie setelah itu hidup penuh dengan ketakutan. Sama dengan gubernur dan istrinya. Mereka tahu kalau buka mulut pasti dibunuh. Presiden aja dibunuh. Semua takut buka mulut. Jangan heran kalau hal-hal seperti ini selalu dibantah oleh buzzer pemuja elit global. Mereka nggak bakal mau terima bahwa yang nembak kepala Kennedy adalah sopirnya sendiri. Makanya hasil otopsi selalu disembunyikan. Dokter yang meriksa mestinya tahulah kepala pecah kena tembak senjata apa. Ini ada bukti, data rahasia CIA yang sudah boleh dirilis. Jaksa Agung Jim Garrison menemukan bukti selongsong peluru kaliber 45 yang digunakan untuk menembak kepala Kennedy. Tahun 1963 itu, pistol yang menggunakan peluru kaliber 45 kemungkinan pistol jenis Colt keluaran 1962. Kenapa orang-orang di Amerika pun nggak ada yang mengungkap hal ini? Padahal bukti-bukti di depan mata. Yang ngomong juga Jaksa Agung.
Kita lihat rekaman video lain, diambil dari arah yang berlawanan dengan Zapruder, yaitu di seberangnya. Setelah penembakan dan iring-iringan lewat, lihat, kamera langsung nyorot ke bukit berumput. Dia nyari siapa yang nembak. Karena bunyi tembakan sniper sumbernya dari situ. Orang-orang pun pada lari menuju gundukan berumput itu. Di sisi lain, sementara semua orang di situ panik, lari, ada yang tiarap, itu Umbrella Man dan temannya baju putih nyantai aja nongkrong di pinggir jalan, kayak nggak ada apa-apa. Itu adalah gestur yang sangat mencurigakan. Presiden ditembak, bukannya kaget, lari, dia malah nongkrong pinggir jalan. Dan yang belum pernah ada orang bahas sebelumnya, itu 3 snipers nyantai aja jalan sambil senyum-senyum, dikawal polisi lagi. Info mengenai 4 penembak JFK ini, 3 snipers dan 1 sopir, saya peroleh dari 2 sumber yang sangat kredibel. Yang 3 snipers ini saya dapat dari Kolonel Fletcher Prouty, Kepala Staf Operasi Khusus pada Kepala Staf Gabungan Militer di masa Presiden John F. Kennedy. Bukan kaleng-kaleng, bos. Ini orang kepercayaan Presiden Kennedy. Sangat kredibel dan dihormati orang karena memiliki integritas yang tinggi. Prouty 9 tahun kerja di Pentagon, menjalin kerjasama erat dengan banyak tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk dengan Direktur CIA Allen Dulles. Ia bahkan ditunjuk jadi orang pertama yang mengepalai koordinasi antara CIA dan Angkatan Udara. Dalam tugasnya, Prouty juga bekerja sama erat dengan kantor Cover and Deception, Departemen Pertahanan. Kalau diterjemahkan, kantor kedok dan tipu muslihat. Tuh kan, begitu cara main intel militer. Kerjanya ya begitu, bikin strategi tipu muslihat. Jadi, kalau ada yang menghina Anda dengan ejekan teori konspirasi, suruh dia jalan-jalan ke Amerika. Di Departemen Pertahanan, ada kantor bidang kedok dan tipu muslihat. Itu bagian dari fungsi intelijen. Yang suka ngatain teori konspirasi adalah orang yang nggak punya intelijen alias kecerdasan. Fletcher Prouty, yang sangat akrab dengan Allen Dulles, tahu persis bagaimana cara bermain kotornya CIA. Dia adalah pengkritik CIA yang vokal. Dia cerita, sebulan sebelum pembunuhan JFK, dia tiba-tiba ditugaskan ke Antartika oleh Jenderal Lansdale, komplotan Dulles. Mungkin supaya persiapan operasi pembunuhan nggak bocor. Padahal di Antartika dia nggak ada kerjaan apa-apa. Ia baru dipulangkan dari Antartika sehari sebelum pembunuhan. Pas pembunuhan terjadi, dia masih dalam perjalanan pulang ke Amerika. Setelah pembunuhan presiden, para peneliti intelijen mengkaji ribuan foto pada hari kejadian. Ribuan foto itu dikumpulkan dalam lini waktu sehingga bisa dianalisa. Satu persatu dipelajari dengan cermat. Nah, dari ribuan foto di hari kejadian itu, yang paling menarik buat mereka adalah foto-foto tentang 3 orang ini. Mereka cari tahu siapa orang-orang ini, ngapain ada di situ. Diperoleh info bahwa 3 orang itu dipindahkan dari sebuah mobil box di TKP Dealey Plaza, diantar oleh polisi ke kantor sheriff. Tapi nggak ada catatan penangkapan atau apapun. Kalau ditangkap polisi kan ada catatannya. Berarti mereka bukan ditangkap, tapi justru dikawal oleh polisi ke kantor sheriff. Foto-foto ini diambil pas di gedung tempat Lee Harvey Oswald dituduh nembak presiden. Para intel militer bilang, serial foto 3 orang ini adalah yang paling menarik dari ribuan foto yang lain. Ada yang sangat nggak beres dengan foto-foto ini. 3 orang ini baju dan sepatunya necis. Berarti bukan orang susah. Ribuan orang pada panik, 3 orang ini benar-benar jalan santai, nggak peduli dengan keadaan. Semuanya nunduk, nggak mau eye contact dengan orang lain. Polisinya juga pakai earphone. Dan foto yang satu ini adalah yang paling menarik buat para intel. 3 orang itu berpapasan dengan seseorang. Dia adalah Jenderal Edward Lansdale, komplotan Allen Dulles, bosnya Prouty yang nugaskan dia ke Antartika. Ngapain ini orang ada di situ? Dan lucunya, berpapasan dengan sang jenderal, meski kepalanya tertunduk, si orang misterius itu malah senyum kecil. Bahasa tubuhnya seperti mengatakan, beres kan bos? Polisinya juga sama, meski nggak bertatapan mata dengan sang jenderal, bibirnya senyum juga. Semuanya seperti bangga melapor, operasi sukses bos.
Ketiga orang ini sampai sekarang nggak teridentifikasi. Hanya saja, 20 tahun kemudian, tercatat ada seorang pembunuh bayaran yang ngaku bahwa dia adalah pembunuh JFK. Ini nggak main-main, karena tercatat di Asosiasi Sejarah Texas, TKP pembunuhan. Pembunuh bayaran ini bernama Charles Harrison. Ada yang bilang, dia adalah satu dari 3 orang misterius di foto itu. Kalau Anda tahu aktor ganteng Woody Harrelson, nah, si Charles Harrison ini adalah bapaknya Woody Harrelson. Juga kalau Anda tahu aktor ganteng pemenang Oscar, Matthew McConaughey. Alright. Ibunya sendiri ngaku bahwa Matthew itu adalah anak hasil perselingkuhan dia dengan Charles Harrison. Jadi 2 aktor ini, saudara sebapak lain ibu. Woody anak bener, makanya pakai nama Harrelson. Matthew anak hasil selingkuhan. Suaminya juga nggak tahu. Playboy juga ini pembunuh bayaran. Menteri Kesehatan RFK Jr. juga mengatakan bahwa Charles Harrison memang terlibat dalam pembunuhan pamannya. Ia adalah salah satu pembunuh bayaran yang di-hire oleh CIA pada hari itu. Tapi bukan dia yang ditugaskan menembak. Si Charles ini bertugas di gundukan berumput, membagi-bagikan rencana Secret Service kepada teman-temannya untuk menghalangi massa dan melindungi para snipers sehingga lolos dari gerebekan massa. Rapi bener ini operasi intelijen. Info tentang sopir yang nembak JFK ini saya peroleh dari Bill Cooper, mantan intel militer yang muak dengan elit global dan berubah jadi aktivis pembongkar kebusukan elit global. Cooper sendiri akhirnya tewas ditembak polisi 2 bulan setelah 9/11 karena ia adalah aktivis yang paling getol membongkar bahwa Osama Bin Laden adalah settingan CIA. Jangan lihat Wikipedia, itu media elit global yang disetting untuk menjelek-jelekan para pejuang kebenaran. Lihat dong di file FBI. Ada tuh file tentang Bill Cooper. Tahun 1970-an, Bill Cooper yang merupakan perwira intel keamanan Angkatan Laut punya akses ke dokumen-dokumen top secret CIA, Secret Service, dan Divisi 5 FBI. Ia baca dokumen-dokumen top secret bahwa yang bunuh JFK adalah sopirnya sendiri, petugas Secret Service. Jadi dasarnya adalah dokumen-dokumen top secret, bukan opini dia. Juga bukan netizen nebak-nebak lihat film, terus beropini dan berasumsi sendiri. Ini penting loh, harus tahu dasarnya. Jadi tentang 4 penembak JFK ini, sumber infonya sangat kredibel. Yang 3 snipers adalah hasil investigasi tim intel di bawah Chief of Operations, kantor gabungan kepala staf militer. Kalau di Indonesia, kantor Panglima TNI. Yang driver penembak dasarnya adalah dari dokumen-dokumen top secret di CIA, Secret Service, dan Divisi 5 FBI yang dibongkar ke publik oleh Bill Cooper. Apa penyebab pembunuhan Kennedy? Apakah karena Freeport seperti yang kita bahas di episode lalu? Kaitannya pasti ada. Sangat erat hubungannya dengan Allen Dulles, juga erat dengan kepentingan elit global. Presiden Kennedy yang sejalan dengan Presiden Soekarno adalah hambatan bagi mereka untuk menancapkan kuku Freeport di Papua. Walaupun Kennedy maupun Soekarno sama-sama nggak tahu kalau ada emas di Papua. Tapi penyebabnya bukan cuma itu. Banyak hal yang jadi ganjalan bagi elit global sehingga merasa perlu untuk menunjuk Allen Dulles sebagai dirijen orkestra pembunuhan JFK. Urusan perang, Kennedy yang anti penjajahan dan cinta perdamaian dunia adalah penghambat bagi elit global untuk menciptakan perang di Kuba, Vietnam, Afrika, dan lain-lain. Urusan bisnis yang paling menonjol adalah soal Freeport. Yang jadi pemicu utama yang jarang dibicarakan orang adalah soal hak untuk menerbitkan uang. Presiden Kennedy menerbitkan Kepres, yaitu Executive Order nomor 11110 yang memberi hak kepada pemerintah untuk menerbitkan uang. Ini proyek unggulan Presiden Kennedy. Lihat dong tanggalnya, 5 bulan sebelum Kennedy ditembak, dan sudah mulai dicetak uangnya. Ini adalah lonceng kematian buat para bankir elit.
Seperti kita tahu, semua pemerintah di dunia nggak boleh menerbitkan uang sendiri. Yang punya hak monopoli adalah bank sentral yang dikontrol oleh elit global. Kalau di Amerika, bank sentralnya Federal Reserve. Makanya kalau Anda lihat uang dolar, tulisannya Federal Reserve Note. Capnya hijau. Nah, uang dolar yang diterbitkan oleh Kennedy tahun 1963 itu, tulisannya United States Note. Uang yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika, capnya merah. Apa bedanya? Kalau Federal Reserve Note, itu adalah utang, surat utang bank. Makanya namanya banknote. Kalau United States Note, itu uang beneran, diterbitkan oleh pemerintah, nggak pakai utang. Ini adalah soal yang sangat sensitif untuk elit global. Coba kita lihat, siapa Presiden Amerika yang berani melawan Bank Sentral? Tahun 1835, Presiden Andrew Jackson menghentikan konsesi Bank Sentral Rothschild, ditembak. Untung nggak tewas. 30 tahun kemudian, Presiden Abraham Lincoln, 1865, juga nyetak duit sendiri untuk biayai perang saudara. Ia pun tewas ditembak. Dan Presiden Kennedy, Juni 1963, 5 bulan sebelum ditembak, juga terbitkan dolar yang cap merah itu. Ini akan jadi efek bola salju ke negara-negara lain. Pada ngikut Kennedy semua, pemerintah nyetak duit. Maka hancurlah semua tipuan Illuminati soal uang. Ini penyebab pembunuhan Kennedy yang paling masuk akal. Apa yang saya sampaikan di sini, saya yakin nggak bakal terbuka sepenuhnya lewat dokumen-dokumen rahasia yang harus dipublikasikan oleh Kepres Trump. Kenapa? Karena dokumen-dokumennya udah dimusnahkan duluan. Percuma dibuka ke publik kalau yang paling penting udah dimusnahkan duluan. Oleh sebab itulah saya membuat video ini sebagai penghormatan kepada Presiden John F. Kennedy yang sudah banyak membantu Indonesia sehingga Papua bisa bersatu lagi dengan kita, serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Rest in peace, Mr. President. Semua kebaikan yang mereka lakukan untuk rakyat tak akan pernah sia-sia. Sebab apa yang kita lakukan dalam hidup bergema dalam keabadian. What we do in life echoes in eternity. Viva Republik Indonesia. Salam People Power. Fate falls hard on our shoulders, but legends never die. Hi guys, what's that?